Halo semuanya, kali ini aku akan kembali membahas tentang series Tira episode keempat. Dan seperti biasa, pembahasan kali ini akan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton episode 4 dan gak mau kena spoiler, kalian bisa tutup video ini. Di video sebelumnya, aku udah bahas tentang ritual kontrak, cincin godam, lalu England dan hubungannya dengan angkasa dan juga Haikal. Buat yang tertarik, link videonya ada di deskripsi video ini ya. Nah, besok udah hari Sabtu, episode 5 udah tayang, artinya ini adalah hari terakhirku buat bahas episode keempat. Makanya aku bakal langsung tumpahin semuanya di sini. Pertama tentang Haikal. Aku akui dia keren. Ayahnya itu kan seorang pejabat besar ya, capres bahkan. Tapi dia nggak manfaatin jabatan ayahnya buat dapet posisi di pemerintahan. Dia malah kerja keras jadi seorang stuntman sampai akhirnya jadi stunt choreographer. Salut, keren banget. Tapi, kalau aku lihat Haikal itu kayak anak kecil yang marah, frustasi gara-gara dia terjebak di dalam bayang-bayang orang lain. Gara-gara ada orang lain yang lebih diakui dari dia. Dimulai dari ayahnya. Of course, kita bisa ngelihat kalau hubungan Haikal sama ayahnya itu kurang akur ya. Bisa aku bayangin, sejak kecil Haikal ini sering denger orang-orang muji ayahnya. Terus mereka mojokin Haikal buat ngikutin jejak ayahnya. Padahal dalam hati itu Haikal kayak, apaan sih bisnis kotor kayak gitu aja dipuji-puji? Di episode 4 kita bahkan denger Haikal ngomong langsung ke angkasa, jangan libatin aku di bisnis kotornya papa. Tapi, pas dia udah jadi stunt choreographer yang terkenal, tetap aja yang sering dilihat orang itu bukan stunt choreographer kayak dia yang ada di belakang layar, tapi artis-artisnya yang muncul di depan layar, mereka yang lebih dipandang sama orang. Kayaknya ini yang bikin Haikal tertarik sama Maudy. Maudy marah dan belain Haikal waktu ada artis sinetron yang remehin mereka gara-gara mereka itu ekstras dan kru, bukan artis. Dan Maudy bilang, padahal kan nggak semua orang mau di depan layar ya. Orang-orang yang ada di belakang layar kayak gini justru lebih powerful. Di situ, Haikal langsung tertarik sama Maudy. Keep in mind ya, Haikal itu anak orang kaya, anak pejabat besar bahkan. Tapi dia itu humble sebenarnya, kecuali kalau dia diremehkan. Bagi Haikal, Suci itu udah beberapa kali ngeremehin dia. Dimulai dari awal audisi, ketika Suci improve gerakan salto yang gak ada di materi koreonya Haikal. Pas Suci mulai mau salto itu, Haikal udah mau berhentiin dia, tapi langsung di stop sama Widya, karena Widya suka. Lalu besok-besoknya, Haikal ngeliat Suci nyoret-nyoret materi koreo buat bikin koreonya sendiri. Widya suka dan belain Suci lagi, karena kan itu cuma catatan buat dirinya Suci sendiri doang ya. Tapi Haikal justru ngerasa direndahkan, karena koreo buatannya itu diotak-atik. Lalu pas mereka syuting, Suci ditusuk sama anak buahnya England. Suci nutupin itu kayak, sorry bang, gue cuma improve. Haikal langsung marah, karena Suci lancang udah modifikasi koreo buatan dia. Tapi habis itu sutradara ternyata malah suka, improve-nya bagus katanya. Haikal makin kesel sama Suci. Ditambah besoknya, Widya bilang ke Haikal kalau dia mau pakai Suci sebagai stunt double-nya. Bahkan dia bilang kalau Suci ini kalau dilatih bisa sebagus kamu, Kal. Haikal langsung marah besar. Widya ini tahu apa sih, dia bahkan bukan stuntman. Dan akhirnya Haikal kasih pelajaran ke Suci. Dia mau bikin Suci cedera biar dia nggak ikut proyek mereka lagi. Dengan cara matahin tangan Suci sampai 3 kali. Habis itu dia kayak, wah salah gue nih mas. Gue nggak nyangka dia bener-bener nggak tahu caranya. Gila, sifatnya bocah banget. Waktu Haikal disuruh sama angkasa buat nyari perempuan yang gagalin ritualnya, Haikal itu nggak mau, dia nolak. Tapi angkasa bilang, kalau perempuan ini nggak ketangkep, semua naga mati, termasuk naga yang kamu incar. Dan Haikal langsung marah. Bertahun-tahun aku deketin perempuan sialan itu cuma buat dapetin naga ratunya, dan sekarang sia-sia gara-gara ritual papa diganggu. Papa nggak tahu apa gimana rasanya harus deketin bekas simpanan papa itu. Siapa? Siapa bekas simpanannya angkasa? Siapa perempuan yang bertahun-tahun dideketin sama Haikal? Widya. Widya punya naga ratu. Dan Haikal udah lama ngincer itu. Emang apa kekuatannya? Lewat flashback, kita sempat lihat masa remajanya Widya. Ibunya Widya adalah pemilik kekuatan naga biru muda. Dia ikut ritual kontrak bersama angkasa. Tapi karena Widya ini sakit-sakitan dan divonis kalau umurnya ini nggak akan lama, akhirnya ibunya Widya ini secara sukarela menyerahkan naganya ke Widya. Dan Widya langsung sembuh. Ada 2 hal menarik di sini. Yang pertama, ibunya Widya ini memerintahkan melalui mantra bahwa roh naga ini tidak boleh keluar
kecuali diperintahkan oleh tuannya sendiri. Yang artinya, naga ini nggak bisa direbut dan hanya bisa diserahkan secara sukarela. Lalu yang kedua, naga ini bisa menyembuhkan penyakit. Di adegan lain, Widya bilang kalau dia itu nggak perlu tidur. Jadi kira-kira apa kekuatan dari naga ini? Mas Rian Karisma dari grup WhatsAppku Headquarters, dia punya teori kalau kekuatan naganya Widya adalah imunitas tinggi, yang bikin dia nggak bisa sakit dan juga nggak gampang lelah meskipun nggak pernah tidur. Jadi ketahanan tubuh yang tinggi, stamina yang tinggi, berbeda dengan kekuatan naganya Deo yang lebih ke arah menyembuhkan luka, bukan menyembuhkan penyakit dan ngasih stamina yang tinggi. Tapi kenapa disebut sebagai naga ratu? Ini aku nggak paham sama sekali, aku nggak nemuin alasannya sama sekali. Soalnya yang aku kira sebagai ratu alias pemimpin, itu ya Nagatira, naga hitam yang masuk ke badannya Suci di episode pertama. Menurutku itu pemimpinnya, tapi kenapa Haikal malah menyebut naganya Widya sebagai naga ratu? Atau mungkin orang yang dimaksud mungkin bukan Widya, tapi siapa lagi perempuan yang dideketin sama Haikal selama bertahun-tahun? Kita nggak lihat ada perempuan lain, cuman Widya doang di situ. Tapi apa mungkin ratu itu cuman sekedar sarkas doang? Karena Widya itu kan dianggapnya Haikal kayak orang yang nyuruh-nyuruh doang gitu kan, berlagak jadi sok ratu. Mungkin sarkasme doang. Kalau itu emang Widya, berarti Widya bekas simpanannya angkasa dan sekarang sama Gun? Agak rumit ya hubungan para naga ini. Aku yakin Gun ini juga bagian dari 9 naga. Soalnya kalau kita lihat di intro, Gun itu diperlihatkan bareng Angkasa, Deo, dan Inglan, yang kita tahu semuanya punya naga. Kalau aku ditanya, apa yang bakal terjadi sama Widya di akhir series ini, menurutku akan terjadi sesuatu dengan anaknya. Widya ini punya anak, dan nasibnya juga sama kayak dia dulu. Punya penyakit dan divonis kalau hidupnya nggak akan lama. Wajarnya, Widya bakal ngikutin jejaknya ibunya untuk menyerahkan naga ke anaknya supaya anaknya bisa sembuh, sama kayak dia dulu. Tapi kalau menurutku itu nggak bakal terjadi. Ada sesuatu yang akan terjadi sama anaknya Widya. Aku bisa ngerasain itu. Naganya Widya ini kan nggak bisa direbut ya, hanya bisa diserahkan secara sukarela. Gimana kalau Haikal menyandra anaknya Widya, dan Haikal nyuruh Widya buat serahin naganya, biar anaknya bisa selamat. Dengan cara itu, Haikal bisa dapetin naganya Widya. Dan itu menurutku akan jadi akhir dari Widya. Terus gimana dengan Haikal? Di videoku sebelumnya, aku sempat berteori kalau Suci dan Inglan akan bekerja sama untuk melawan angkasa. Tapi mereka akan terdesak, setelah itu Inglan akan menyerahkan naganya ke Suci, biar Suci bisa membalaskan dendamnya ke angkasa. Setelah itu menurutku Suci akan berhasil membunuh angkasa, tapi Haikal akan muncul dan merebut kembali naga yang dimiliki oleh ayahnya. Yang artinya, di akhir series ini, menurutku Haikal akan memiliki 3 naga, yaitu 2 naga yang dimiliki oleh angkasa dan 1 naga yang dimiliki oleh Widya. Sementara Suci akan memiliki naga ungu milik Deo, naga kuning milik Inglan, plus naga tira warna hitam yang mengikuti Suci sejak awal. Yang artinya, kunci terakhir ada di Gun sebagai salah satu pemilik naga. Apakah naganya akan jatuh ke tangan Haikal atau Suci? Itu dia semua pembahasanku untuk episode 4. Besok episode 5 bakal tayang dan aku bakal berusaha untuk review secepatnya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.